Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini kita akan melanjutkan bagian terakhir kisahnya. Bagaimana keseruannya? Jangan di skip videonya ya. Namun sebelum itu, hendaknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ora usah suwi-suwi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cikidot. Berarti kita 2 hari 2 malam bersama Paki dan Usman. Barulah pagi ini saat mereka pergi, kita kembali ke alam manusia yang sebenarnya. Ujarku kepada Bang Leo. Paki dan Usman, potong Pak Mustaqim, ketua brigade. Bapak mengenalinya? Tanyaku. Di sini Pak Mustaqim menjelaskan. Beliau bilang hanya kami saja yang terdaftar dalam pendakian pekan ini. Walau aku telah menjelaskan bahwasanya saat registrasi kemarin, Paki dan Usman juga berada di kantor brigade kala itu. Misteri tentang Paki dan Usman tidak kami dapatkan penjelasan dari pengurus Gunung Dempo. Mereka bilang kisah itu hanyalah mitos belaka. Sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh pengurus Gunung Dempo, kami melapor bahwa pendakian telah selesai. Aku dan Bang Leo segera menuju mobil dan kami berencana ke rumah Bang Roy untuk berpamitan. Semoga kali ini beliau telah pulang dari Muara Enim. Dugaan kami benar. Bang Roy sudah kembali dari Muara Enim. Berhubung hari sudah menjelang sore, beliau meminta kami untuk bermalam saja. Takut nanti terjadi sesuatu di perjalanan. Mengingat jarak tempuh dari Pagar Alam ke kota Lubuk Linggau lumayan jauh. Kami memang ingin bermalam di sini. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada abang, ujarku. Perihal apa yang ingin kamu tanyakan kepada saya? Tanya Bang Roy. Aku pun bercerita kepada Bang Roy kejadian aneh yang aku alami saat kami berada di puncak Merapi Gunung Dempo. Bang Roy menghela napas panjang, tak kalah mendengar nama Paki dan Usman. Dengan ekspresi berat, akhirnya Bang Roy menceritakan tentang Paki dan Usman. Dari cerita beliau, aku mengetahui bahwa Usman adalah saudara Kak Farida istrinya, sedangkan Paki adalah saudara sepupu. Keduanya melakukan pendakian secara ilegal. Wajar jika tim brigade yang berperan sebagai pengelola pelestarian Gunung Dempo tidak mengetahui tentang pendakian mereka. Lantas, apakah benar Paki terjatuh ke dalam kawah Merapi Gunung Dempo? Tanyaku kepada Bang Roy. Kita tidak mengetahui kebenarannya secara pasti. Namun, jasad Usman yang ditemukan di lereng kawah membuat dugaan bahwa Paki terjatuh ke dalamnya menjadi lebih kuat. Sayangnya waktu itu kami tidak bisa masuk ke dalam kawah karena di sana terdapat gas beracun yang dapat membahayakan keselamatan tim evakuasi kala itu. Jelas Bang Roy. Sebenarnya aku sempat melihat sebuah mayat mengapung dengan cara bertelukup di dalam kawah. Tidak hanya itu, aku juga seolah masuk ke dimensi lain dan melihat tim SAR mengevakuasi Usman. Di sana juga aku melihat abang berada di antara mereka, ujarku. Ini semua adalah salah saya, pungkas Bang Roy berat. Maksud abang? Tanyaku. Bang Roy kembali bercerita. Sebenarnya dia sering didatangi oleh Paki dari dalam mimpi. Namun ia mengabaikannya dan beranggapan bahwa itu adalah bunga tidur semata. Berhubung misteri tentang Paki dan Usman sudah sedikit terjawab oleh penjelasan Bang Roy. Lagi pula hari sudah mulai larut. Aku akhirnya menyudahi perbincangan dengannya dan segera bergegas untuk mengistirahatkan tubuh. Keesokan harinya, di pagi yang masih samar-samar, indera penglihatanku sudah tidak ingin lagi terpejam. Malam ini akhirnya kami bisa merasakan tidur dengan nyenyak. Aku mencoba membangunkan Bang Leo
yang masih terbaring di sebelah, tapi tidak berhasil. Aku lekas bangun untuk menunaikan sholat subuh. Kubiarkan saja Bang Leo terhanyut di dalam mimpinya. Hari ini juga rencananya kami akan pulang ke kota Lubuk Linggau. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, aku keluar rumah menuju taman. Di ufuk timur, warna jingga di sela-sela cakrawala mulai bertebaran. Aku memejamkan mata sembari membentangkan kedua tangan untuk menyerap energi baik dari sang surya. Selesai membereskan semua barang, aku dan Bang Leo berpamitan kepada Bang Roy dan istrinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, ujar Bang Roy. Setelah berselaman dan melambaikan tangan, Bang Leo menginjak pedal gas mobilnya perlahan. Kendaraan beroda 4 itu mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah Bang Roy. Kami melewati beberapa rumah warga khas suku Basema yang berada di lereng Gunung Dempo, dikelilingi perkebunan teh sebelum memasuki jalan lintas Sumatera, Bengkulu, Palembang. Setelah melakukan perjalanan jarak tempuh sekitar hampir 5 jam, akhirnya kami tiba juga di kota Lubuk Linggau. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin segera tiba di rumah. Jujur, aku sudah sangat rindu dengan ibu. Kita ke rumah kamu, apa ke rumah Om Wardana? Tanya Bang Leo. Kita ke rumah Om Wardana. Nanti aku pulangnya berjalan kaki saja. Karena jarak rumah kami tidak terlalu jauh, jawabku. Tidak lama kemudian mobil pun berhenti tepat di depan rumah Om Wardana. Seperti telah direncanakan, ibu juga berada di sana. Alhamdulillah, ibu mulai khawatir denganmu, nak. Untung ibu bertanya kepada Pak Wardana. Ibu baru lega saat mendengar kabar dari Roy bahwa kamu sudah di perjalanan menuju pulang, pungkas ibu. Begitulah ibu, dia selalu ingin memastikanku baik-baik saja. Ayo masuk dulu, ajak Birohayati. Setelah kami masuk dan duduk di kursi, Om Wardana memulai percakapan dengan pertanyaan. Bagaimana pendakian kalian? Apakah kalian berhasil menggapai puncak? Tanya Om Wardana. Alhamdulillah, kami berhasil menggapai puncak, jawabku. Setelah berbincang-bincang sedikit, aku mempertanyakan perihal yang selama pendakian selalu mengusik pikiranku. Oh ya Om, bagaimana kabar Tina? Tanya aku kepada Om Wardana. Om Wardana menghela napas berat. Ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi tidak mengenakan. Oke, aku pamit pulang dulu, cetus Bang Leo memotong pembicaraanku. Terima kasih karena telah bersedia menemani pendakian Tio, ujar Om Wardana kepadanya. Kakak telah banyak membantu keluarga kami. Hal semacam ini tidaklah sebanding dengan kebaikan kakak terhadap keluarga kami, pungkas Bang Leo kepada Om Wardana. Setelah Bang Leo berpamitan dan benar-benar telah berlalu, aku mempertanyakan perihal Tina lagi yang tadi belum sempat dijawab oleh Om Wardana. Keesokan harinya saat kamu telah pergi ke Pagar Alam, Pak Wardi sekeluarga berpamitan. Mereka pindah ke Musi Banyu Asin. Bulian dan cemoohan yang dialami oleh Tina membuat mentalnya semakin memprihatinkan. Atas saran dari dokter dan pihak keluarga, akhirnya mereka memilih untuk pindah dari kota Lubuk Linggau ini. Berharap dengan lingkungan yang baru, Tina bisa pulih seperti sedia kala, jelas Om Wardana. Kasihan Tina, sepanjang hidupnya terus dihantui oleh kejadian itu. Semoga keputusan Om Wardi akan berdampak positif terhadap kondisi Tina, ujarku. Amin, sambung Om Wardana diiringi Birohayati dan ibu. Oh ya Tio, setelah semua ini apa rencana kamu ke depannya? Tanya Om Wardana. Kerja Om, semoga dengan ijazah SMA aku bisa mendapatkan pekerjaan, pungkasku. Om punya teman yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.
di daerah Kecamatan Muara Lakitan. Kebetulan dia seorang staf di sana. Nanti Om akan meminta bantuannya mencari pekerjaanmu, ucap Om Wardana. Wah, terima kasih Om, ujarku. Sama-sama, kamu telah menjadi bagian keluarga Om. Jadi kami berharap kamu jangan pernah sungkan-sungkan lagi. Sekitar 1 bulan setelah itu, aku mendapatkan panggilan dari perusahaan tempat teman Om Wardana bekerja. Semenjak itu pula, aku tidak tahu lagi bagaimana keadaan Tina. Menjadi karyawan di perkebunan kelapa sawit, bentuknya terikat. Aku harus bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Tapi walaupun begitu, sistemnya berkelanjutan. Ini sangat bagus untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena setiap pekerja akan mendapatkan pensiun bila sudah mencapai batas usia normalnya. Setelah menjalankan masa training selama 3 bulan, akhirnya aku diangkat menjadi karyawan tetap. Aku menjadi mandor di divisi perawatan. Jabatan yang cukup bagus untuk orang yang berijazah SMA sepertiku. Karena pihak perusahaan telah menyediakan hunian dan diwajibkan untuk karyawan yang telah menyandang status karyawan tetap diharuskan standby di lokasi. Apalagi ditambah ibu yang sudah mulai sering sakit-sakitan karena telah memasuki usia senja. Akhirnya aku dan ibu memilih tinggal di perkebunan. Perusahaan ini cukup besar. Rumah sekolah sampai jenjang menengah pun ada di dalamnya. Rumah sakitnya juga ada. 3 tahun kemudian, hingga suatu hari ibu jatuh sakit. Aku membawanya ke rumah sakit. Tio, ibu kamu sakit apa? Terdengar suara seorang menyapaku. Aku yang kala itu sedang memainkan ponsel terkejut tak kala mengetahui salah satu perawat baru di rumah sakit ini adalah Tina. Tina, kamu apa kabar? Tanyaku. Kabarku baik, seperti apa yang kamu lihat sekarang, ujarnya. Kamu baru bekerja di sini ya? Soalnya aku belum pernah melihatmu sebelumnya, ujarku. Tina menjelaskan bahwa dia baru 3 hari kerja di sini. Dia sudah nampak berbeda. Aku baru tahu bahwa dia telah menjadi seorang ibu. Itu anak sahabatmu, ujarnya sembari menunjuk ke arah seorang anak yang aku perkirakan berusia sekitar 2,5 tahun. Anak itu sangat mirip dengan Tony. Tanpa terasa air mataku tumpah. Sahabatku memang telah pergi, namun ternyata dia memiliki keturunan. Pertemuanku dengan Tina membuat tali silaturahmi yang sempat terputus selama ini terjalin kembali. Sebenarnya ibu menyukai kepribadian Tina yang sekarang. Beliau sangat berharap jika kelak aku mendapatkan pendamping yang memiliki kepribadian sama seperti Tina. Aku dan Tina semakin akrab. Hingga suatu hari aku sengaja main ke rumahnya. Di perumahan khusus kesehatan yang telah difasilitasi secara khusus oleh perusahaan. Apakah Om Wardana dan Biro Hayati sudah tahu tentang Satrio? Tanyaku. Mereka sudah tahu dan bulan depan aku berencana akan mengantar Satrio ke mereka, ujarnya. Maksudmu Om Wardana dan Biro Hayati? Tanyaku. Iya, jawabnya. Kenapa? Tanyaku. Aku akan menikah dengan seorang dokter. Namanya Henry. Dia tugas di Medan. Kamu harus datang di pernikahan kami nanti, ujarnya. Oh ya, kamu sendiri kapan akan menikah? Sambungnya dengan pertanyaan. Kamu tahu sendiri bahwa aku memang tidak pandai dalam urusan cinta. Sampai sekarang aku belum pernah merasakan yang namanya pacaran, pungkasku. Oh ya, berarti masih perjaka dong, ujarnya menggodaku. Hidup ini penuh misteri. Baru saja aku bertemu kembali dengan sahabat terkasih. Kini kami harus berpisah lagi.
Singkat cerita, setelah pernikahan itu, Tina ikut suaminya ke Medan. Semenjak itu pula, aku tidak pernah lagi berjumpa dengannya. Namun, apapun pilihan takdir, aku hanya berharap satu hal. Semoga dia akan hidup bahagia bersama keluarganya. 1 tahun semenjak perpisahan yang kedua kalinya dengan Tina. Akhirnya aku bertemu juga dengan jodohku. Namanya Murniati, gadis Jawa yang sederhana. Dia bekerja sebagai guru pembimbing di sekolah dasar di perusahaan ini juga. Kami dikaruniai 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 seorang perempuan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita saya lainnya. Begitulah akhir dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Diko. Bye-bye.